Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bob Merdeka Channel bersama saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik Badas Maici yang juga menjadi seorang peringkat kehormatan bronze lion di bisnis Tiens. Dengan menjadi peringkat kehormatan bukan berarti artinya sombong dan belagu-belagu, bukan, artinya saya ngomong begitu berusaha memberikan bukti sama teman-teman bahwa saya juga bisa membangun bisnis Tiens walaupun punya kesibukan di bisnis Maici, dan juga dengan hal tersebut mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsi lain atau pandangan lain tentang bisnis MLM yang beredar di masyarakat. MLM Tiens begini, begitu, dan sebagainya. Cara jualan Tiensnya tidak beretika, spamming dan sebagainya. Berusaha dengan channel ini, dengan vlog ini, setelah saya mulai 1 tahun belakangan, berusaha memberikan warna lain dari bisnis Tiens supaya berimbang ya. Karena banyak yang beredar konotasinya ya tidak positif ya, stigmanya tidak positif tentang bisnis MLM ataupun bahkan tentang cara jualannya dan juga tentang produknya. Nah, hari ini saya bakal membahas tentang 6 pilar bisnis MLM Tiens. Umumnya bisnis MLM itu pasti ada beberapa kekuatan ya. Jadi bukan berarti saya bicara di sini bisnis MLM Tiens itu yang terbaik. Karena kalau saya bilang yang terbaik, ya saya ada di Tiens pasti otomatis bilang yang terbaik. Mungkin teman-teman berpikir seperti itu juga. Nah, tapi kalau secara umum, bisnis MLM itu pasti punya kekuatannya masing-masing. Ada yang kekuatannya, keunggulannya itu di produknya. Ada yang kekuatannya itu di di marketing plan-nya. Marketing plan itu adalah pembagian komisi atau bonusnya atau bisnis plan-nya. Ada juga yang kekuatannya itu di reward. Nah, umumnya biasanya MLM yang bagus itu punya 3 atau 4 kekuatan, atau 2-3 kekuatan aja udah hebat banget. Nah, kok Tiens bisa sampai 6? Nah, karena menurut saya, balik lagi ini menurut saya yang ada di dalam bisnis Tiens ya, memang Tiens ini layak punya 6 kekuatan tersebut ya. Mungkin beberapa perusahaan lain juga punya 6 kekuatan atau punya 6 pilar ini, tapi biasanya nggak semua pilarnya kuat. Nah, kenapa saya akhirnya join di bisnis Tiens? Salah satunya karena masuk dari satu pilar, yaitu pilar produk. Dan setelah saya jalankan 6 tahun lamanya, ternyata memang benar-benar 6 pilar ini memang benar-benar Tiens itu luar biasa sekali. Nah, kita bahas satu persatu tentang 6 pilar ini. Pilar yang pertama adalah pilar tentang perusahaannya. Jadi, perusahaan Tiens ini itu adalah perusahaan yang sangat kuat menurut saya. Karena visinya sangat besar. Bayangkan, perusahaan MLM mana yang teman-teman tahu, mungkin teman-teman nonton vlog ini berarti sudah pernah ditawarin MLM, atau mungkin sudah menjalankan, atau bahkan sudah menggeluti, atau mungkin sudah bermasalah dengan MLM yang lain sebelumnya, mungkin karena cara yang tidak benar dan sebagainya. Sepengalaman teman-teman, sepengetahuan teman-teman, ada nggak yang visinya perusahaan MLM tersebut itu pengen masuk Fortune 500. Fortune 500 itu 500 perusahaan terkemuka, terbesar, termegah, dan sebagainya di dunia. Ada peringkatnya Fortune 500 ya, dari Forbes ya. Dari Fortune 500 itu 500 dengan aset terbesar. Nah, Tiens itu memang belum masuk. Setelah 20 tahun berdiri, memang belum masuk. Sampai sekarang belum masuk Fortune 500. Tapi visinya sampai ke sana. Ini bicara visi soal keuangan dulu ya. Visi tentang mau sebesar apa Tiens dibawa sama Mr. Lee ya, si foundernya. Nah, visinya sebesar itu teman-teman. Jadi artinya nggak tanggung-tanggung. Bukan sekedar pengen menjadi MLM terkuat di Indonesia gitu, atau misalkan MLM terkuat di Asia, enggak, tapi bicara masuk ke kancah global Fortune 500. Dan saingannya itu bukan bisnis MLM aja, teman. Terus saja kalau masuk Fortune 500 itu berarti bersaing dengan 499 perusahaan terkemuka lainnya, termasuk di dalamnya ada YouTube itu sendiri, Google itu sendiri, ada Coca-Cola, ada apa lagi, ada Apple, ada Microsoft dan sebagainya. Teman-teman lihat deh Fortune 500 ya. Nah, Tiens itu pengen ke arah sana. Memang belum, tapi itu sebuah visi. Visi kan sesuatu yang belum terlihat, tapi visi itu menjadi tujuan, menjadi goal dari perusahaan. Artinya nggak tanggung-tanggung punya perusahaan, punya visi seperti itu. Dengan visi yang sebesar itu, akhirnya punya misi yang jelas.
Nah, misinya adalah menyehatkan umat manusia dan memberikan sumbangsih lewat produknya dan bisnisnya. Jadi menyehatkan umat manusia dan mensejahterakan masyarakat. Itu misinya sangat jelas. Dari misi itulah lahir program-program yang memang TNS ini di setiap negara ketika masuk itu pasti punya program-program yang jelas, kantornya jelas, semuanya jelas. Kemudian program promonya seperti apa, program untuk distributornya seperti apa, pengembangan produknya seperti apa, sudah jelas. Karena visinya jelas, visinya besar, misinya pun jelas. Kemudian dengan visi misi yang seperti itu, TNS ini punya modal yang sangat kuat. Sejauh ini yang saya tahu kenapa TNS mendapatkan sertifikasi syariah, karena modalnya ini itu sangat kuat dan tidak punya hutang. Bayangkan, dengan omset triliunan rupiah per bulannya, dia menggerakkan roda ekonomi perusahaannya itu tanpa hutang. Itu luar biasa sekali teman-teman, bapak ibu semua yang nonton vlog ini. Saya punya usaha di Maichi dan saya masih punya hutang yang di maintenance, hutang yang kalau teman-teman paham yang menjadi pengusaha pasti paham. Kita gantung 1-2 bulan mundur ke supplier. Itu mengelola hutang namanya. Ya, bukan berarti hutangnya hutang yang riba, bukan, tapi hutang yang syariah. Nah, tapi TNS ini sendiri itu nggak ada. Artinya kebayang, berarti kalau beli bahan baku itu dia langsung jebret, lunas. Bret, kesini lunas, nggak ada bon gantung gitu. Kalau bicara secara rada ekonomi itu luar biasa. Dan ini bicara putarannya triliunan. Itu tidak mudah, teman-teman. Karena visinya yang jelas tadi ya. Nah, akhirnya dia punya permodalan yang cukup kuat. Bahkan pemiliknya ini terkemuka ya, Mr. Lee Jae-won ini salah satu orang yang masuk ke jajaran top elit ya di PBB. Beliau mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari UNESCO PBB, diserahkannya juga langsung sama Mikhail Gorbachev. Kalau nggak salah di tahun 2002 atau 2003 ya. Ketika Mikhail Gorbachev itu sendiri menjadi anggota kehormatan di PBB dan kalau nggak salah masih presiden Uni Soviet atau Rusia ya. Nah, dengan pemilik terkemuka itu, seterkenal itu, dan pergaulannya internasional, global, bahkan di PBB, ini logika sederhananya teman-teman, dia nggak bisa kabur kalau MLM TNS ini adalah abal-abal. Atau kan banyak ya MLM Senin Kemis. Senin buka, Kamis tutup. Ngerti ya? Jadi buka, gembor-gembor, bonus besar dan sebagainya, tiba-tiba hilang. 1 tahun hilang. Janganan 1 tahun, 8 bulan hilang, 6 bulan hilang. Entah kemana lah juntrungannya. Karena si ownernya itu bisa kabur. Misalkan dia bikin di Indonesia dan dia orang Indonesia, MLM asal Indonesia misalkan. Dia kabur ke Malaysia. Lah nggak terkenal di Malaysia. Gitu. Nah, Mr. Lee itu dikenal di PBB dan dikenal di setiap negara. Si itu pasti diresmikan langsung sama pejabat pemerintahan tertinggi. Baik itu kepala negara, raja, Perdana Menteri, Presiden, ataupun Wakil Presiden. Jadi nggak pernah diresmikan oleh, mohon maaf, sama RT, sama RW. Kelasnya ini pasti langsung negara. Contoh waktu TNS ini masuk ke Indonesia, itu diresmikannya langsung sama Kiai Haji Hamzahas ya, Wakil Presiden Indonesia saat itu. Bahkan ketika mendapatkan sertifikasi syariah di tahun 2013, TNS ini diresmikannya langsung sertifikasi syariahnya itu sama Ketua Dewan Syariah Nasional MUI saat itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang sekarang juga menjadi wakil presiden kita. Jadi artinya bonafit sekali perusahaan ini. Pemiliknya Mr. Lee itu selalu dikenal. Jadi nggak ada istilahnya itu nggak ada ruang untuk kabur. Misalkan TNS ini mau nipu nih di Indonesia, kabur ke Malaysia. Lah di Malaysia juga diresmiinnya waktu itu sama Mahathir Muhammad. Terus di Malaysia nipu nih, dia mau nipu di Amerika misalkan. Lah waktu di Amerika juga diresmikannya sama siapa? Sama George Bush bisa. Terus di Amerika nipu, dia mau lari lagi misalkan ke Afrika Selatan atau ke Ghana. Lah Mr. Lee ini dikenal di semua negara. Dia anggota kehormatan juga di PBB. Kebayang kan? Gak mungkin bisa kabur-kaburan, alias gak mungkin dia bisa nipu-nipu. Jadi kalau misalkan MLM tipu-tipu mungkin yang lain. Tapi TNS ini tidak. Itu pilar pertama. Betapa kuatnya perusahaan TNS ini dari satu pilar company perusahaannya yang termasuk ownernya itu sendiri, karena owner adalah cerminan perusahaannya ya. Pendiri perusahaan itu adalah cerminan perusahaannya, seperti Bill Gates, pendiri Microsoft, mendiang Steve Jobs, almarhum Steve Jobs, cerminan Apple.
Bob Merdeka cerminan Maichi. Nah, Mr. Lee juga cerminannya Tienz, ya. Jadi pendiri ini juga penting. Makanya masuk ke dalam elemen perusahaan kenapa dibahas Mr. Lee, ya. Jadi ini salah satu pilar yang menurut saya sudah sangat cukup kuat untuk teman-teman bergabung dan menjalankan secara serius. Untuk teman-teman walaupun yang hanya jadi pelanggan juga, teman-teman jangan khawatir dengan kebagusan atau keistimewaan produknya, karena memang produknya luar biasa, karena perusahaannya kuat sekali, pendirinya juga luar biasa. Oke, itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, kenapa bisnis MLM itu bisa bagus adalah produknya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, produk Tienz, produk-produk unggulannya, produk-produk intinya ada 12-13 produk utama dari sejak tahun 2000 masuk ke Indonesia. Dari sejak tahun 95 Tienz berdiri di Tianjin dan masuk ke Indonesia tahun 2000. Berarti sudah 20 tahun di Indonesia dan 25 tahun di dunia. Itu diproduksi oleh pabrik sendiri, teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, karena produk MLM yang lain itu banyak yang maklunan. Nah, ini menjadi masalah kalau yang jadi maklunan. Misalkan, saya nggak bisa sebut mereknya sih ya. Nggak enak juga ya. Tapi intinya gini, ada MLM yang lain itu maklun produknya. Jadi dia maklun ke pabrik A, sebut saja pabrik A. Nah, udah gitu udahan nih. Rekanan sama si pabrik A. Si pabrik A itu bikin MLM lagi. Nah, si yang MLM yang ini itu bikin ke pabrik B. Pabrik B itu sudah bisa menduplikat apa yang dibikin sama pabrik A. Bikin lagi pabrik C. Jadi MLM-nya bisa gonta-ganti, ownernya bisa gonta-ganti karena resep produknya itu sudah beralih dari pabrik A ke pabrik B ke pabrik C, nanti bikin lagi pabrik D dan seterusnya. Jadi produknya tidak bisa dipatenkan, produknya tidak unik, tidak spesifik karena tidak diproduksi oleh pabrik sendiri. Itu masalah kalau maklun-maklunan. Kemudian kalau tidak dengan pabrik sendiri, siapa yang bisa menjaga kualitas? Ya. Kalau pabrik sendiri, otomatis seperti Tienz itu dijaga kualitasnya dengan sendirinya. Semuanya diberesin, diurusin dari A sampai Z-nya, dari hulu sampai ke hilirnya. Karena saya pribadi pun kebayang ya, Tienz ini seperti itu. Saya pun membangun Maichi. Cuman keripik doang nih, bicaranya bukan herbal ya. Kalau herbal kan banyak sekali yang harus diurusin. Badan POM-nya, segala macam, GMP, ISO, dan sebagainya. Maichi masih kelas UKM, masih kelas ya belum seperti Tienz. Itu saya juga ngurusin izinnya segala macam. MUI-nya ke Jawa Barat, MUI Jabar ya di Bandung, izin dinkesnya, merek dagangnya dan sebagainya. Itu kan harus diurusin satu persatu. Apalagi ini brand internasional. Jadi pabrikan sendiri itu penting sekali ya, karena untuk menjaga semua kualitasnya dari A sampai Z, teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, Tienz itu punya pabrikan sendiri, bukan seperti MLM yang lain, mohon maaf, yang maklunan. Jadi ya bukan kaleng-kaleng ini Tienz ya. Jadi itu salah satu kunci kenapa produk Tienz ini betapa larisnya dan menjaga kualitasnya sangat bagus, karena pabrikannya sendiri. Dan otomatis dengan menjaga kualitasnya dari sejak awal, dari sejak memproduksi dari awal sampai akhir ya, dari awal ekstraksi kemudian jadi kapsul, di dalam masukin ke dalam botol, masukin ke dalam kardus dan sebagainya, di ekspor ke berbagai negara sampai ke tangan konsumen di Indonesia, sampai ke tangan distributor dan member seperti saya. Itu butuh banyak sekali kerja keras di situ. Jadi tidak mudah untuk sampai ke level tersebut, teman-teman. Dan inilah salah satu pilar kenapa produk Tienz ini kuat sekali. Bahkan Tienz itu lucunya gini, teman-teman, banyak sekali MLM yang lain itu sampai harus, mohon maaf, sampai berbusa-busa ngomongin tentang produknya, sampai harus akhirnya kejual gitu ya. Misalkan kejual produknya, udah gitu, udah dipakai produknya, udah nggak ada repeat order. Kalau Tienz bahkan, itu si distributornya itu keenakan, member-membernya itu nggak jualan sebagus apapun, maksudnya nggak sampai berbusa, produknya udah berbicara dengan sendirinya. Teman-teman yang nonton vlog ini, ya, yang sudah nonton channel saya, itu banyak sekali yang akhirnya beli produk sama saya tanpa saya harus presentasi atau menjual produk lebih dalam, lebih detail. Ini saya baru bikin vlog seperti ini, membahas dalamannya, produknya seperti apa, dari A sampai Z dan sebagainya. Tapi sebelum-sebelumnya ketika tahu Bob Merdeka ini
distributor Tians banyak sekali yang ngantri beli produk, ya, sampai ngontek WhatsApp saya, ngontek Instagram saya, ngontek Facebook saya untuk pengen beli produknya karena sudah 20 tahun beredar di Indonesia dan mereka kehilangan kontak distributor yang sebelumnya dia beli ke distributor yang sebelumnya. Tahu saya menjadi penjualnya, menjadi distributornya resmi, udah langsung beli ke saya. Artinya kan saya belum ngomong apa-apa, udah ada karena kualitasnya luar biasa, teman-teman. Itulah luar biasanya produk Tians ini ya. Produknya berbicara dengan sendirinya. Keenakan lah kalau distributor atau member Tians yang sekarang tuh keenakan banget karena sudah banyak informasi yang berseliweran di internet. Asal mereka posting di sosial medianya atau di WhatsApp-nya bahwa dia adalah distributor resmi, banyak yang ngontek ya, yang butuh produknya itu banyak sekali, jutaan orang di Indonesia. Belum kita bicara Malaysia, Hong Kong, Taiwan dan sebagainya ya. Karena yang nonton vlog Bom Merdeka ini aja dari berbagai negara yang tadi saya sebutkan, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, kemarin juga ada yang nonton dari mana, dari Australia, dari Brunei ya. Halo teman-teman semua yang mungkin pengen tahu tentang pengetahuan tentang produknya dan juga tentang bisnis MLM-nya ya. Luar biasa lah produknya. Sudah otomatis halal juga karena setiap di dalam kemasannya pasti ada logo halal dari MUI. MUI sertifikat halal dari MUI itu tarafnya internasional ya teman-teman, bukan taraf nasional. Kita patut berbangga karena standar MUI, standar halal MUI ini untuk internasional. Kemudian marketnya luas teman-teman. Ini salah satu pilar yang penting juga buat teman-teman menjalankan bisnis MLM. Bisnis MLM Tians ini marketnya luas karena produknya herbal atau produk kesehatan dan bisa dikonsumsi pria, wanita, dewasa, manula, anak-anak, remaja ya. Jadi rentangnya banyak sekali dari anak-anak sampai manula, pria dan wanita. Mohon maaf kalau MLM yang lain, biasanya misalkan contoh sebut saja, mohon maaf, kosmetik. Nggak bisa masuk ke segmen pria. Ada juga pembalut, misalkan fokusnya di pembalut. Ya udah, cuman wanita aja, makanya distributornya wanita semua. Ada juga yang misalkan sebaliknya, misalkan dia MLM-nya, misalkan produknya gadget. Nah, itu identik dengan pria misalkan. Ya elektronik dengan pria, wanita nggak ada pasarnya. Tapi Tians itu semuanya butuh dan semuanya segmennya kena. Ada yang produk buat anak-anak ya, suplemen untuk anak-anak, ada yang buat remaja, ada yang buat dewasa, ada pria, ada wanita, semuanya butuh produk Tians, semuanya ada. Itulah kenapa akhirnya repeat ordernya tinggi yang tadi saya bilang, karena produk kualitasnya oke, pabrikan sendiri, marketnya luas, repeat ordernya tinggi. Kenapa Tians ini sampai bisa miliaran, puluhan miliar? Ya, setahu saya puluhan miliar ya, sampai hampir 100 miliar per bulan di Indonesia ya, omset Indonesia. Kita nggak bicara dunia. Kalau dunia setahu saya sampai di angka terakhir 3,5 triliun sampai 4 triliun per bulan. Data dari kantor Tians ya, kantor Tians Indonesia. Nah, dan saya yakin pasti meningkat. Itu data tahun kapan ya saya kayaknya waktu saya join 6 tahun yang lalu, datanya kurang lebih omsetnya seperti itu. Nah, kenapa repeat order kenapa marketnya kenapa bisa seperti itu, omsetnya bisa miliaran sampai triliunan di dunia? Karena repeat order tinggi. Kemasannya contoh ini ya, seperti ini, Renov kapsul atau Moncort 100 kapsul sampai 150 kapsul, seperti ini Renov 150 kapsul. Ada lagi yang seperti Grab Extract 60 kapsul. Diminum 3 sampai 9 kapsul per hari, 10 hari habis. Ini 4 kapsul sehari, 15 hari habis. Ini 10 kapsul sehari, 15 hari habis. Artinya sebulan aja satu orang itu beli 2 botol Renov, kemudian beli 2 botol Grab, kemudian kalau beli kalsium itu bisa 5 hari sampai 10 hari. Jadi satu orang aja itu bisa repeat order sampai 2 juta 3 juta rupiah untuk menjaga kesehatannya supaya prima gitu ya, dalam waktu 1 bulan. Bagaimana kalau satu kepala keluarga itu bisa sampai 10 juta 12 juta kalau yang memang sadar kesehatan dan memang pilih menjaga kesehatan, itu pilih brand Tians gitu. Itu sudah sampai satu kepala keluarga aja, satu keluarga, satu rumah aja itu bisa sampai 10 jutaan. Saya pribadi bersama keluarga, saya, istri, anak 2, saya juga support ibu saya support juga ibu mertua saya. Itu 10 juta pasti lewat untuk belanja setiap bulan.
Ya, kebayang nggak? Apalagi kalau teman-teman fokus sama bisnisnya, ini baru bicara produk nih, baru bicara konsumsi, menjadi user doang gitu. Teman-teman punya jaringan 10 orang, punya jaringan 10 keluarga lah, 10 kepala keluarga. Sama mungkin konsumsinya seperti saya, sudah sadar kesehatan dan pilihnya brand Tiens gitu. 10 juta kali 10 rumah, 10 keluarga, udah 100 juta. Apalagi teman-teman punya jaringan 100 orang, punya jaringan 1000 orang, punya jaringan 10.000 orang, punya jaringan ratusan ribu orang seperti upline saya, Pak Henry Wiguna. Ya makanya nggak aneh, ini belum bicara presentasi, belum bicara network, belum bicara pilar yang lain, belum bicara pilar produk, itu sudah kaya raya. Nah itulah kenapa bisnis MLM itu pilar produk itu penting, dan Tiens ini luar biasa sekali pilar produknya ya, pilar yang tentang produk ini. Kemudian pilar yang berikutnya, pilar yang ketiga adalah bisnis plan-nya atau marketing plan-nya. Kita jelas sederhana, kita bisa menjelaskan marketing plan hanya dalam waktu 5 menit 10 menit. Buat orang yang awam sekalipun yang baru pertama kali mulai, itu sangat mudah sekali, sederhana, simple, caranya mudah ya, nggak belibet, nggak harus ngitung dari A sampai Z tuh dibongkar gitu, cuman yang leader doang yang ngerti. Enggak, dari sejak awal sudah ngerti, oh caranya kalau kita merekrut satu orang dapat apa, kalau 2 orang bagaimana, kalau bonus sponsor itu seperti apa, udah beres gitu doang. Bonus pasangan seperti apa, kalau selisih harga member ke konsumen 15%, udah gampang sekali menjelaskannya. Kemudian kita dapat sertifikasi syariah, otomatis berarti halal ya. Kita dapat sertifikasi syariah sejak tahun 2013 dan terus diperbarui sampai sekarang. Jadi apalagi yang mau diulik, itu sudah beres dari sisi agama, dari sisi keuangannya beres. Kemudian biaya daftarnya cukup rendah, 99.000 plus belanja satu produk. Paket yang paling mahal pun platinum 12 juta, ada yang 6 juta, ada yang 3 juta, ada yang 1,5 juta. Menurut saya cukup relatif rendah ya. Karena kalau patokannya kan jangan yang 12 juta yang pakai platinum, itu kan untuk yang level up dan memang yang punya kebutuhan akan produk lebih tinggi ya. Tapi kalau mau mulai itu yang 99.000 plus satu produk, itu kan bisa menjangkau banyak orang. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama untuk memulai bisnis Tiens ya. Jadi bisnis plan-nya atau marketing plan Tiens ini menjangkau semua orang karena biaya daftarnya rendah. Dan satu hal yang penting ya, ini yang menjadi kekuatan yang utama di bisnis Tiens, di marketing plan-nya adalah akumulasi tanpa batas waktu. Artinya kita bisa mencapai peringkat-peringkat tertentu yang sampai peringkat puncak sekalipun, itu akumulasi. Akumulasi itu artinya kita pasti sampai selama kita jalankan terus. Tidak ada reset lagi, turun lagi peringkatnya dan sebagainya. Di MLM lain, mohon maaf, setahu saya, marketing plan, di bagian marketing plan ini itu memberatkan sekali. Tiap bulan reset lagi. Mungkin itu membuat jadi ada tantangan, tapi kan buat orang yang awam itu berat sekali. Tiens itu sangat ringan karena akumulasi tanpa batas waktu pula. Teman-teman mau mengerjakan bisnis ini dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun di peringkat tertentu ya terserah. Jadi tidak mengganggu aktivitas teman-teman. Jadi bisa dikerjakan di paruh waktu. Dan ini artinya pilar yang ketiga tentang marketing plan ini membantu sekali. Kemudian pilar yang keempat adalah support system atau education system. Seperti Kiyosaki bilang ya, dan beberapa ahli tentang MLM, Zig Ziglar, Jordan Adler, kemudian siapa lagi, Eric Worre, bilang bahwa yang terpenting dari bisnis MLM selain produk dan sebagainya yang tadi saya sudah ceritakan, pilar yang utama justru adalah edukasinya teman-teman, atau sekolah bisnisnya, business schoolnya kalau Kiyosaki bilang. Karena kalian bisa lupakan tentang produknya, kalian bisa lupakan tentang marketing plan-nya, pembagian komisinya, bisnisnya, dan sebagainya. Tapi jangan pernah lewatkan dan jadikan pertimbangan matang-matang tentang education system-nya atau tentang sekolah bisnisnya. Nah, Tiens itu di Indonesia, kita punya support system yang sangat sudah luar biasa komprehensif, sudah sangat sederhana, menduplikasikan hal-hal yang sudah sangat terbukti sudah belasan tahun di Indonesia. Itu melahirkan banyak leader-leader MLM yang luar biasa. Dari berbagai latar belakang, dari berbagai macam kepribadian, semuanya bisa sukses di bisnis Tiens lewat support system ini yang bernama One Vision. Dan buat teman-teman ketahui, One Vision ini non-profit, jadi artinya semua penjualan
alat bantu yang disediakan untuk edukasi, bagaimana cara presentasi, bagaimana cara memulai seperti starter pack, netpi, berlangganan, pertemuan, vision seminar dan sebagainya yang berbayar, segala macam yang berbayar itu bukan untuk leader-leader puncak Tiens, bukan. Di MLM lain sepertinya itu terjadi ya. Jadi ada profit yang dibagikan untuk leader-leadernya, mungkin bisa seperti itu, saya nggak tahu juga. Tapi kalau di Tiens One Vision, di One Vision tidak ya, semua sudah ditandatangani di leader-leadernya yang puncak juga ya, sebagai komisaris PT-nya. Yang saya tahu PT-nya namanya PT Unicorn. Nah, itu semua sudah perjanjian, tidak ada yang mengambil profit sedikit pun dari One Vision, dari support system ini, dari lembaga ini. Jadi artinya semuanya dikembalikan lagi ke kita menjadi edukasi yang murah ya, menjadi edukasi yang semuanya serba terjangkau. Makanya pertemuan-pertemuan di Tiens itu nggak sampai mahal-mahal, sampai di tatanan yang sudah advance sekalipun itu bisa terjangkau ya. Tentu dengan syarat-syarat tertentu ya, dengan syarat-syarat peringkat dan sebagainya. Jadi di situ di dalamnya ada ada edukasi tentang teknik, tentang motivasi, kemudian bahkan karena sifatnya non profit ada lebihnya itu diberikan balik lagi ke member-member si support system One Vision ini, memberikan lagi ke member-member Tiens berupa reward periodik. Ada reward berupa jalan-jalan ke luar negeri, ada reward, seringnya reward jalan-jalan ke luar negeri, ada yang berupa umroh, macam-macam. Jadi rewardnya jadi profit yang ada sebagai sebuah perusahaan, sebagai sebuah yayasan, itu dibalikin lagi berupa challenge untuk member-member Tiens. Jadi kita belum bicara reward dari Tiensnya, ini bicara reward dari support sistemnya sendiri. Ini luar biasa teman-teman. Jadi jarang yang sampai, yang tadi saya bilang dari vlog di awal, bahwa jarang MLM itu sampai kekuatannya sampai di kekuatan yang keempat ini ya, yaitu education system. Dan kita alhamdulillah itu kuat sekali di sini, karena yang tadi dengan non profit ini itu membuka jalan lebar ya, kekuatannya. Salah satunya dengan reward periodik tambahan dari support system ya. Oke. Nah, dengan 3 kekuatan ini, dengan 4 kekuatan ini, perusahaannya kuat, kemudian produknya oke, bisnis plan-nya oke, education system-nya oke, ini membuat kita mempermudah menjalankan bisnis ini. Dengan produk yang bagus, kita bakal mudah untuk menjual. Dengan menjual, otomatis kita bakal mudah untuk punya pelanggan. Kemudian kalau misalkan bisnis plan-nya sederhana, kekuatannya kuat ya, kekuatan bisnis plan-nya kuat, mudah diduplikasi, mudah menjelaskannya, bonusnya pun besar dan sebagainya, itu kita bakal mudah untuk merekrut ya. Kemudian education system ini yang penting juga, mudah untuk membina. Dengan mudah untuk menjual, merekrut dan membina, otomatis kita punya aset jaringan yang produktif dan terdidik ya. Karena kita bisa merekrut, bisa menjual, dan paling penting lagi bisa membina dengan adanya education system. Biasanya cuma bisa menjual atau cuma bisa merekrut, tapi tidak ada pembinaan ini juga yang tidak akan membuat aset jaringannya produktif dan sehat, kuat ya. Karena aset jaringan itu penting untuk dibina, untuk terus berkembang dengan pembinaan yang tepat dari education system atau support system. Nah, kemudian belum beres sampai di sana. Biasanya MLM yang sudah sangat bagus sekali itu 4 kekuatan: perusahaannya kuat, kemudian produknya bagus, marketing plan-nya oke, sederhana, gampang, kemudian support sistemnya juga oke, ada pelatihan berjenjangnya. Nah, ini saja sudah sangat kuat, tapi Tiens punya 2 pilar yang lain teman-teman, yang menurut saya wow sekali. Udah 4 aja udah oke, ini kita ada yang kelima dan keenam, yaitu reward. Ini pilar lain juga teman-teman. Nah, Tiens itu rewardnya luar biasa, berjenjang dari awal, dari level awal ya, dari bintang awal, dari bintang 5, bintang 6 sampai bintang 8 sampai peringkat kehormatan ya. Semuanya ada reward yang periodik dan challenging. Dan semuanya itu sudah saya alamin. Di bintang 6 saya dapat reward jalan-jalan ke luar negeri, saya dapat motor. Di bintang 8 ada reward lagi. Kalau bicara reward ke luar negeri, itu di peringkat apapun kita bisa tetap dapetin terus ya. Tapi kan kalau di peringkat kehormatan seperti saya berlangsain ke atas, ke luar negeri udah biasa.
reward ke luar negeri itu udah biasa. Bahkan nggak perlu dapat reward aja bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan sendirinya. Tapi buat teman-teman yang di level menengah dan ke bawah, itu kan berharga sekali untuk ke luar negeri. Ini bicara sebelum COVID terjadi ya, kita bisa traveling kemana-mana. Dan salah satu reward yang menjanjikan dan sangat mengasihkan itu reward ke luar negeri ya. Nah, reward ke luar negeri ini itu ada di level menengah ya, level awal sampai menengah, dan ini booster sekali untuk omset, untuk jaringan, untuk kita yang baru memulai dari sejak awal. Karena saya pun ketika memulai, wah asik sekali, saya kejar tuh waktu itu Thailand, dan saya kejar juga dapat motor di bintang 7. Jadi sebelum mobil, sebelum cash reward yang 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 US, 5.000 US, yang ribuan US lah ya, ribuan dolar, ya yang kecil-kecil dulu nih, yang ratusan dolar, motor 15 juta waktu itu saya dapatnya. Jadi asik gitu, ada reward seperti itu. Dan pilar ini yang membuat Tiens punya nilai tambahan. Karena di yang lain, mohon maaf teman-teman, reward itu tidak seperti di Tiens. Saya bahkan ada beberapa grup saya yang dulunya pernah MLM yang lain, kesini itu kaget. Karena dengan omset segitu, dan ada di sini, itu kaget sekali. Dia kaget ternyata di sini dia bisa dapat motor. Bahkan beberapa motor. Dia dengan istri, dengan pasangannya, juga dengan timnya dapat beberapa motor. Sedangkan dengan omset yang sama di MLM sebelumnya, dia hanya dapat penghargaan di atas panggung dan dapat handuk. Ini saya juga, handuk dengan motor itu jauh sekali ya bandingannya. Ini beneran, bukan bohong. Jadi dapat handuk gitu, dapat ya satu set peralatan di kamar mandi ya, untuk mandi gitu. Ya bahasa kasarnya cuma dapat anduk doang. Sedangkan di sini di Tiens dapat motor kan jauh, 15 juta dengan berapa ratus ribu gitu. Dengan omset yang sama, dengan jaringan yang sama yang dia ciptakan di MLM sebelumnya, dengan kerja keras yang sama di MLM sebelumnya dengan di Tiens. Makanya dia kepincut di sini dan akhirnya dia sangat serius di sini. Ya, salah satu grup saya ini kisah nyata. Makanya dia benar-benar kaget ternyata di sini luar biasa sekali ya tentang reward ini. Ya. Itu pilar yang kelima, dan pilar yang terakhir, yang keenam adalah event internasional. Ini pilar yang tidak semua MLM punya, karena tidak semua MLM itu internasional. Karena kalau bicara MLM teman-teman, itu butuh jaringan internasional. Nggak bisa kita hanya bicara skalanya nasional doang. Karena kalau kita mau ngembangin ke luar negeri, itu berat sekali kalau si perusahaan MLM-nya itu tidak menjangkau global, tidak menjangkau negara lain. Nah, Tiens ini sudah ada di lebih dari 190 negara. Cakupan distribusinya, kantor cabangnya sudah ada di lebih dari 110 negara. Bayangkan, saya 190 negara aja nggak tahu ada di mana aja ya. PBB aja setahu saya, kalau nggak salah teman saya pernah bilang PBB itu ada yang terdaftar, negara yang terdaftar di PBB aja 203 negara. Tiens ada di 190, berarti hampir semua anggota PBB Tiens ada. Itu luar biasa ya. Itu kita bicara jaringan internasional itu memudahkan kita. Seperti saya nih, saya sekarang punya grup itu ada di Malaysia, ada di Hong Kong, juga sudah mulai berkembang ke Taiwan, juga sudah mulai berkembang ke Filipina ya, berkat grup saya dan jaringan sosial media ya. Jadi mempermudah untuk saya menjoinkan dan mengembangkan grup di sana. Karena ada stokis di sana, karena ada kantor cabang di sana. Bayangkan bakal repot sekali kalau misalkan saya mau ngembangin di Hong Kong, tapi nggak ada stokis di Hong Kong, nggak ada pertemuan di Hong Kong. Di Hong Kong itu ada stokis dan ada pertemuan, kan enak sekali ya. Bahkan sudah ada pertemuan Vision di sana. Di Malaysia, berkembang sekali Tiens di sana. One Visionnya pun pertemuannya sudah ada. Jadi mudah sekali untuk kita menjangkau jaringan internasional. Karena bicara MLM itu pasti liar teman-teman. Kita ngembangin di kota, contoh seperti saya memulai di Bandung, nggak langsung ke Malaysia, nggak langsung ke Hong Kong, tapi saya memulai di Bandung karena daftar nama, karena jaringan, karena jalan terus. Cuman dalam waktu 1 tahun saya sudah sampai ke Hong Kong. 2 tahun sudah sampai Malaysia, sekarang sudah 6 tahun sudah kemana-mana. Apalagi seperti upline saya, Pak Handri, itu sudah kemana-mana. Dan jaringan di luar negerinya itu gede-gede. Karena ada infrastruktur yang memadai untuk membuat kita punya jaringan internasional. Dan event internasional ini penting untuk kita merekrut.
contoh waktu kita pernah TNC ini pernah bikin acara di tahun 2015 di Prancis, di Nice, Prancis. Kita bikin barisan manusia sampai 6.000 orang, bikin tulisan terpanjang sampai masuk ke World of Record Guinness Book of Record. Itu luar biasa. Itu Prancis ya. Di tahun berikutnya bikin lagi acara di Spanyol. Di tahun berikutnya lagi bikin acara lagi di India. Jadi bukan event kalau bikin event gede-gede itu bukan di Indonesia aja, teman-teman hanya lihat di Indonesia. Kalau teman-teman sudah Bapak Ibu semua sudah di level leader ya, itu kita bikin konvensi itu di mana-mana. TNC itu bikin konvensi di mana-mana, bahkan setahun itu bisa sampai 2-3 kali konvensi. Contoh waktu tahun 2018 itu 2019 saya lupa. Jadi ada beberapa leader itu yang berangkat ke Australia, ada yang berangkat ke Turki di bulan-bulan yang berbeda ya. Kemudian ada yang lagi berangkat ke Asia Tenggara, saya lupa. Jadi di setiap di India ya waktu itu ya. Jadi India, Australia, Turki dalam rentang waktu cuma 1 tahun itu konvensi beberapa kali. Belum konvensi yang di Indonesianya. Bayangkan berapa aktivitas internasional yang dibikin. Kalau teman-teman memahami bisnis MLM esensinya dan mengetahui bisnis itu bisa berkembang, bisnis MLM ini bisa berkembang di mana-mana. Penting sekali perusahaan MLM-nya bikin event internasional untuk mempermudah merekrut, untuk memperluas jaringan. Kalau tidak ada event di sana, tidak ada perhelatan atau acara internasional di sana, kita susah sekali untuk membuktikan bahwa bisnis MLM tersebut itu kuat di negara tersebut. Contoh kalau misalkan saya mau merekrut di India, kita sudah ada videonya, sudah ada pernah terjadi event internasional di India. Bahkan ketika kita contoh misalkan ketika ada informasi bahwa bakal ada acara internasional di tanggal sekian di India, kita bisa beberapa minggu sebelumnya ke India dulu ya. Kita presentasi, kita merekrut di sana dan kemudian bawa rekan-rekan yang di India tersebut itu ke konvensi internasional di India. Kita pengen merekrut di Spanyol, terus di TN sudah ada. Kita bakal ada event internasional di Spanyol tanggal sekian. Kita cari dari sosial media, dari YouTube lah, dari mana. Itu bisa segala macam ya caranya. Nah, kemudian ya udah, kita tinggal datang ke sana terus memperlihatkan nih event internasionalnya. Beres. Gampang sekali untuk membina, merekrut, membuat jaringan atau ngebom jaringan di sana gitu. Dan kita bakal menarik banyak orang ya. Makanya upline saya bahkan itu sudah sampai 20 negara. Pak Agus Rilaksono kalau nggak salah sampai engkongnya bisnis TNC di Indonesia disebut engkong karena salah satu upline yang puncak, upline yang tinggi yang awal-awal ngebangun di bisnis TNC Indonesia itu sampai lebih dari 80 negara. Kenapa bisa begitu? Karena TNC ada di mana-mana, bikin eventnya di mana-mana, bikin acaranya itu di mana-mana di berbagai negara, dan itu membuat kita punya jaringan bisnis internasional. Teman-teman yang punya mimpi, punya impian, punya jaringan bisnis internasional, joinlah bisnis MLM TNC, karena salah satu cara untuk membuat jaringan bisnis internasional cepat terbangun itu lewat bisnis MLM, dan bisnis MLM TNC bisa mengakomodir impian tersebut. Bayangkan beberapa tahun kemudian teman-teman bisa bilang, aduh, gue pergi dulu nih ke Rusia, kenapa? Gue mau meeting di sana. Meeting beneran gitu. Grup Anda, downline Anda, member-member Anda, pelanggan-pelanggan Anda ada di sana. Bulan depan saya ada acara nih di Macau. Ada acara nih bulan depan di Australia. Memang beneran, leader TNC yang sudah top leader itu memang begitu kerjaannya. Dan itu beneran, bukan sekedar jalan-jalan gitu. Bisnisnya memang berkembang di berbagai negara. Jadi kalau teman-teman punya impian pengen jaringan bisnis internasional, bisnis MLM tepat sekali. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan teman-teman, Bapak Ibu semua. 6 pilar bisnis TNC sudah saya paparkan. Dari perusahaannya sudah kuat, produknya unik dan spesifik, tidak bisa disaingi karena patennya jelas. Ya, beberapa produk bahkan dipatenkan, jadi tidak bisa diduplicate, tidak bisa dipalsukan berurusan dengan hukum internasional, hukum berbagai negara. Terus pabriknya sendiri ya, kemudian bisnis plan atau marketing plan-nya juga sederhana, mudah untuk merekrut, kemudian juga support sistemnya kuat, One Vision, education sistemnya ya, sistem edukasinya. Kemudian yang kelima, pilar reward juga membuat
bisnis ini mudah berkembang karena rewardnya berjenjang dari awal sampai level intermediate, sampai level yang leader ya. Kemudian diperkuat lagi di pilar yang keenam, yaitu adalah aktivitas internasional atau event internasional yang membuat kita punya jaringan bisnis internasional ya. Itu 6 pilar. Saya rasa nggak semua MLM punya kekuatan di 6 pilar tersebut, biasanya cuma 2 atau 3 pilar. Nah, Tiens itu kuat di 6 pilar. Tinggal satu pilar lagi yang paling penting untuk membuat bisnis MLM ini kuat. Ada pilar yang ketujuh ya. Nggak, ini saya nambahin aja sebenarnya. Pilar yang ketujuh itu siapa? Adalah Anda sendiri. Anda lah yang menjadi pilar membuat bisnis ini sukses atau tidaknya tergantung Anda. Kalau pilarnya diri Anda sendiri loyo, alias Anda rendah diri, nggak optimis, baru nonton vlog ini sudah dijelaskan, bukan buat saya, kayaknya berat ya bisnis ini, yaitu pilar yang membuat Anda nggak akan sukses-sukses ya. Karena Tiensnya sendiri 6-nya sudah kuat 6 pilar. Tinggal pilar yang ketujuh, yaitu adalah pilar kekuatan Anda sendiri. Percayalah sama kesuksesan, bahwa Anda bisa sukses. Percayalah sama diri Anda sendiri. Karena kalau bukan Anda sendiri percaya sama diri sendiri bahwa Anda bisa sukses, lalu siapa yang bakal percaya? Jadi penting sekali justru ini pilar yang ketujuh, yaitu Anda sendiri ya. Pilar kekuatan Anda sendiri. Percayalah sama diri Anda sendiri, optimislah sama diri Anda sendiri, berbaik sangkalah sama diri Anda sendiri, berbaik hatilah sama diri Anda sendiri, positiflah sama diri Anda sendiri ya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Pesan terakhirnya justru yang paling penting adalah pilar yang paling terkuat adalah diri Anda sendiri.